Salah satu hewan pertama yang kita pelajari ketika masih anak-anak adalah singa. Mereka terkenal sangat ganas, besar, dan menakutkan. Kebanyakan dari kita mungkin berpikir, tidak ada yang lebih buruk dari singa yang ditemui di alam liar. Tetapi kalian tahu, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh beberapa hewan lain untuk membuat singa kabur? Dari lebah ke gorila yang sangat menakjubkan. Nah, sobat pasti mau tahu kan, hewan apa saja yang telah membuat singa berpikir untuk menyerang? Tapi seperti biasa guys, sebelum kita lanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hewan terkuat yang singa tidak pernah ingin bertemu. Lebah. Sementara tidak mungkin singa akan bertemu lebah pembunuh. Sangat menarik untuk berpikir bahwa makhluk yang begitu kecil bisa mengalahkan singa. Tetapi sangat mungkin, lebah pembunuh atau lebah madu Afrika dibiarkan di Brasil untuk menjadi produsen madu di iklim hangat. Untungnya, nama mereka tidak dikaitkan dengan beberapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Tetapi seberapa agresif mereka, bahkan serius, singa ganas mungkin akan mundur selangkah ketika koloni lebah madu Eropa merasa terancam. Sekitar 10% lebah di dalamnya akan keluar untuk melihat apa yang terjadi dan mulai menyengat. Lebah pembunuh akan jauh lebih tersinggung jika ada kehadiran kalian. Mereka akan menyadari ancaman, mereka benar-benar akan mengosongkan sarang mereka. Yang berarti kalian dapat dihadapkan dengan ratusan ribu lebah yang semuanya datang menyerang. Karena setiap feromon sengatan lebah yang dilepaskan itu memberi sinyal lebah lain untuk datang. Karena dibutuhkan sekitar 1000 sengatan untuk menjatuhkan manusia. Jika tidak kurang, kalian mungkin tidak memiliki kesempatan, apalagi singa. Harimau. Tidak ada skenario yang akan kalian lihat, seekor harimau berpapasan dengan singa di alam liar. Sehingga mereka tidak tahu apa itu satu sama lain atau mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan ketika mereka bertemu. Tetapi kalian dapat bertaruh bahwa singa akan terguncang ketika singa mengetahui apa yang harimau mampu yakini. Harimau dan singa memiliki ukuran yang sama sehingga harimau tidak akan memiliki keunggulan ukuran. Tetapi mereka lebih berat dan memiliki otot lebih padat. Harimau dapat memiliki berat hingga 800 pon. Mereka pasti akan memiliki keunggulan fisik dan meskipun harimau dan singa tidak bertemu satu sama lain di alam liar. Jadi kami tidak dapat mengatakan bagaimana ini terjadi. Kami memiliki beberapa momen bersejarah di masa lalu untuk lebih memperkuat gagasan bahwa singa tidak akan pernah ingin bertemu harimau. Dan itu pernah terjadi dan itu tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 1800-an, seorang penguasa India dari Baroda mengorganisir pertarungan antara singa dan harimau. Taruhan ditetapkan pada 1-37 rupiah untuk harimau memenangkan. Namun, akhirnya ia terpaksa kehilangan 37.000 rupiah. Dan baru-baru ini, pada tahun 2011, seekor harimau menemukan celah di pagar di kebun binatang Ankara dan membunuh seekor singa dengan cepat hanya satu cakar. Gorilla Silverback. Gorilla adalah hewan yang sangat kuat yang tidak seorang pun dari kita ingin terjebak dalam pertengkaran dengan singa. Apalagi singa memiliki peluang yang cukup baik untuk keluar di atas dalam perkelahian. Tapi itu benar-benar bisa berjalan baik dan itu mungkin cukup bagi mereka untuk saling memberi jarak. Gorilla Silverback memiliki berat hingga 500 pon, sambil berdiri setinggi sekitar 6 kaki. Mereka memiliki otot rahang yang kuat dan gigi mereka sangat padat. Kalian juga tidak ingin mengalami gigitan dari gorila ini, karena gigi mereka cukup kuat untuk menembus kulit bambu dan makanan keras lainnya. Tetapi tentu saja mereka vegetarian, sehingga tidak mungkin mereka mau membawa singa turun untuk alasan apapun, selain untuk menyingkirkan ancaman. Motif singa lebih jahat karena mereka dilahirkan pemburu. Mereka bisa tumbuh hingga sekitar 6,5 kaki yang sebenarnya menempatkan mereka dalam berat dan tinggi atau rentang panjang yang sama dengan gorila. Perbedaannya tentu saja, singa dilahirkan untuk berburu, sedangkan gorila tidak. Bulu tebal di leher mereka mencegah gigitan dan mereka berpengalaman dalam menjatuhkan antelop, rusa kutub, dan zebra. Kami kurang tahu tentang itu, tapi kami tidak siap untuk menaruh uang pada salah satu dari hewan-hewan ini. Beruang kutub. Beruang kutub membuat kami berpikir, itu adalah hewan lucu yang suka diemong, yang suka memakai warna syal merah dan bersosialisasi dengan panda. Beruang grizzly dan beruang hitam pada kenyataannya. Mereka adalah hewan kuat yang cepat dan ganas yang beratnya mencapai 1400 pon dan tingginya hingga 8 kaki.
Mereka memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa hingga 1235 PSI dan dapat berlari dengan kecepatan 25 mil per jam. Mengingat bahwa mereka dapat dengan mudah menjatuhkan anjing laut, walrus, bahkan paus. Kalian tidak akan menemukan hewan yang sepenuhnya nyaman untuk masuk ke ruangan pribadi mereka. Dan itulah sebabnya singa mungkin tidak akan pernah mau bertemu. Kami yakin satu singa adalah pembunuh yang ganas dan kecepatan yang jauh lebih banyak daripada beruang kutub. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan yang sama. Satu gigitan dari singa tidak akan cukup untuk melemahkan beruang kutub. Dengan semua lemak di bawah bulunya bertindak sebagai bentuk perlindungan dan isolasi. Yang berarti bahwa beruang kutub mungkin bisa memusnahkan singa dalam hitungan detik, dan itu jelas bukan sesuatu yang ingin kalian lihat. Kerbau. Saya selalu mendapat kesan bahwa sifat predator singa sangat mengerikan. Berarti bahwa hewan besar seperti kerbau tidak menjadi masalah bagi mereka. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Kerbau tidak dibangun untuk berkelahi, juga tidak memiliki gigi pemakan daging untuk digunakan untuk keuntungan mereka. Tapi mengejutkan dalam pertarungan singa versus buffalo battle cat. Buffalo dapat memiliki berat hingga hampir 2000 pon, sedangkan singa di bawah 600 pon yang merupakan kelemahan pertama mereka. Tetapi bukan kerbau Tanjung, mereka juga jauh lebih tinggi, yang berarti bahwa singa harus bekerja keras, bahkan untuk mencoba mendapatkan semacam keunggulan ketinggian. Singa pasti berlari lebih cepat, tetapi ukurannya lebih kecil, benar-benar menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Apa kalian mungkin juga tidak tahu tentang kerbau Tanjung? Mereka pada dasarnya berlapis baja dan siap untuk berperang. Mereka juga memiliki tulang rusuk tebal dan padat yang melindungi organ dan dada mereka dari gigi dan cakar. Kepala, leher, dan tanduk yang kuat dan cukup lucu. Jadi kemungkinan singa tidak memiliki kesempatan. Jika mereka berburu, singa akan berburu kerbau yang lebih tua atau yang sedang terluka atau bahkan yang terlalu kecil dan tidak berdaya. Kuda Nil. Kuda Nil adalah mamalia terbesar ketiga dan ada petunjuk pertama tentang potensi kemenangan mereka di atas ring dengan singa. Mereka dapat menimbang lebih dari 3.300 pon di alam liar. Beberapa kuda Nil di penangkaran bahkan telah mencapai berat lebih dari 7.000 pon, 10 kali ukuran singa. Jadi mengingat seberapa besar mereka, kalian mungkin berasumsi bahwa mereka tidak memiliki kecepatan. Namun ada sisi mengejutkan, jika kalian berlari balapan dengan kuda Nil, kalian mungkin akan kalah. Sebab mereka dapat bergerak sekitar 30 mil per jam di darat dan sekitar 5 mil per jam di air. Kuda Nil tidak hanya berkeliling menyerang singa karena mereka herbivora. Sistem pencernaan mereka seperti sapi, jadi tidak bisa menangani daging seekor singa. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan menyerang dan membunuh seekor singa. Mereka akan melakukan hal itu jika seekor singa memiliki kepercayaan diri untuk mencoba menyerang mereka terlebih dahulu. Seekor singa tidak dapat membunuh seekor kuda Nil, dan akan ada banyak makanan untuk pergi berkeliling selama berhari-hari. Kuda Nil jarang memberi singa kesempatan, meskipun mereka sangat agresif dan teritorial. Singa jarang berkeliaran ke wilayah kuda Nil kecuali mereka keluar. Badak. Pertempuran terakhir yang kalian harapkan adalah pertarungan antar singa dan badak. Sehingga mungkin tidak jelas siapa yang akan menang atau apakah badak hewan yang akan dihindari singa saat melihat tubuhnya. Perbedaan antara badak dan singa, jelas badak memiliki keunggulan ukuran. Mereka dapat menimbang lebih dari 3.000 pon, sedangkan singa hanya sebagian kecil dari itu. Badak juga hidup lebih lama, yang mungkin berarti mereka lebih bijaksana. Badak dapat tumbuh hingga panjang 12 kaki dan tinggi hampir 6 kaki, yang pasti memberi mereka keuntungan atas singa yang jauh lebih kecil. Sekarang mari kita ke seluk-beluknya di sini. Jika badak bertemu singa pada hari yang buruk, dan mereka berdua dalam suasana hati yang buruk satu sama lain, bagaimana situasi itu akan berjalan dengan baik? Hal pertama yang akan dilakukan badak mungkin adalah menyerang jika singa menyerang. Tanduk yang dimilikinya itu bisa membuatnya terbang ke udara dan bahkan melukainya. Singa hanya mengandalkan kecepatan dan giginya yang tajam. Satu gigitan mungkin tidak melemahkan badak. Jadi, sudah pasti mengapa singa harus berhati-hati untuk berperang dengan satu badak saja. Zebra. Zebra adalah kuda belang yang berasal dari spesies yang sama seperti keledai dan kuda. Mereka dikenal memiliki perut yang sangat kuat dan dapat memakan makanan kental yang kasar, seperti ranting-ranting tanaman mati dan jerami tua, jika mereka tidak dapat menemukan rumput segar. Ini pasti memberi kalian wawasan tentang betapa tangguhnya mereka untuk bertahan hidup di lingkungan alami. Tetapi untuk mengatakan bahwa singa tidak akan pernah ingin bertemu mereka adalah panggilan yang cukup besar untuk dilakukan.
Jika mereka cukup lapar, mereka akan membuat pengecualian dan memberikan zebra tes rasa, jika tidak ada yang lebih lambat darinya. Jika singa tidak merasa dalam kondisi terbaiknya, ia mungkin tidak dapat mengejar zebra. Dan jika dilakukan, maka singa harus menghindari tendangan di kepala oleh kuku keras zebra. Tetapi pertarungan mungkin tidak semudah yang kalian pikirkan. Keinginan untuk hidup adalah hal yang luar biasa. Anjing. Salah satu hewan yang dapat melawan singa adalah anjing. Mari kita jelaskan mengapa mungkin beberapa anjing pemburu besar digambarkan memiliki kekuatan yang sama seperti singa, dan bahkan kekuatan gigitan yang sama, sehingga akan seperti memiliki singa sebagai hewan peliharaan, tetapi tanpa suara yang keren dan risiko tinggi cacat dalam tidur kalian. Tetapi tentu saja Chihuahua akan menjadi makanan ringan untuk singa. Jadi kita benar-benar berbicara tentang anjing-anjing yang kuat, yang dibiarkan orang untuk melindungi ternak seperti gembala Kaukasia. Gembala Kaukasia dibiarkan untuk perlindungan ternak, tetapi juga untuk menyerang. Jika mereka memiliki kekuatan gigitan hingga 700 PSI, dapat kalian bayangkan banyak yang mengatakan setara dengan singa. Mereka anjing yang sangat patuh, tetapi mereka tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap ancaman. Anjing kangal juga jenis lain yang singa mungkin menebak-nebak kekuatan gigitan mereka hingga 750 PSI. Bahkan mungkin lebih besar daripada beberapa singa, yang berarti mereka bukan anjing yang ingin kalian mainkan. Mereka juga memiliki tubuh besar yang dapat berlari dengan kecepatan hingga 31 mil per jam dan berat sekitar 143 pon yang menambah bobot. Jadi gagasan di sini bahwa kalian sebaiknya hindari anjing ini jika kalian berakhir di sisi yang salah. Jerapah. Karena alasan yang jelas, singa harus tahu lebih baik daripada berkelahi dengan jerapah berukuran penuh, dan dalam kebanyakan situasi. Mereka bahkan tidak mencoba, meskipun itu tidak biasa untuk melihat singa muda yang penuh keberanian. Cobalah, mereka jarang berhasil. Jerapah memiliki berat lebih dari 4000 pon, dan mencapai ketinggian sekitar 18 kaki, betina lebih kecil dari jantan. Tetapi bahkan mereka jauh lebih besar daripada kebanyakan makhluk pemangsa. Kebanyakan mereka berada di padang rumput sabana dan hutan Afrika Selatan. Jerapah tidak hanya besar, mereka sangat kuat. Kaki mereka memiliki kuku 12 inci, dan mereka dapat menghasilkan 2000 PSI kekuatan yang setara dengan tendangan kuda. Yakin singa memiliki kekuatan gigitan yang sangat baik, tetapi mereka akan kesulitan mencapai leher jerapah. Mereka juga cukup cepat dan memiliki stamina yang luar biasa. Singa juga cepat, tetapi hanya untuk ledakan singkat. Mereka lebih mungkin menyerah daripada jerapah. Jika singa berpikir ia cukup kuat dan cukup cepat untuk mengalahkan jerapah dewasa yang sehat, ia akan bertarung di tangannya. Jerapah membela diri dengan baik dan dapat memberikan tendangan dengan kekuatan seperti itu. Itu bisa mematahkan punggung singa, memecahkan tengkoraknya, dan bahkan mungkin beberapa tulang rusuk. Nah, itu dia guys, beberapa hewan yang mungkin tak ingin ditemui singa. Bisa dikatakan mereka lawan yang cukup seimbang. So, sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tak ketinggalan video terbaru dan menarik pastinya. See you!